Suaralin TV mengabarkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang keberatan nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta atau Wana Arta yang aset-asetnya turut terseret di dalam kasus Jiwasraya telah memasuki pembuktian dan menghadirkan saksi ahli dalam persidangan ke-12. Kisruh nasabah Wana Arta ini bermula semenjak Wana Arta menyatakan tidak bisa membayar kewajibannya kepada para nasabah pemegang polis dengan alasan aset-asetnya disita oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus Jiwasraya semenjak Februari 2020. Dalam persidangan kali ini, nasabah Wana Arta sebagai pihak yang berkeberatan menghadirkan dua saksi ahli, diantaranya Dr. Cornelius Simanjuntak, SHMH, ahli hukum dan praktek asuransi, dan Jo Denny, CRP, CSE, CTA, ahli praktek pasar modal. Persidangan digelar dengan khidmat serta mengikuti protap COVID-19. Cornelius Simanjuntak menjelaskan dalam keterangannya terkait dampak dari proses hukum keberatan nasabah Wana Arta, di mana korporasi Wana Arta dan juga direksi Wana Arta tidak sebagai tersangka, terdakwa, apalagi terpidana. Tetapi dalam hal ini nasabah Wana Arta dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dan juga pembayaran premi jatuh tempo. Cornelius Simanjuntak menegaskan tindakan Kejaksaan Republik Indonesia adalah hal yang keliru. Maka dari itu seharusnya majelis hakim membatalkan penyitaan tersebut dan mengembalikan dana para nasabah. Memang di dalam peristiwa ini intinya saya mengatakan bahwa patut disayangkan apa yang terjadi di dalam perampasan dana premi yang adalah milik dari nasabah atau pemegang polis perusahaan asuransi, ya. Seharusnya itu tidak bisa terjadi. Karena kenapa? Nasabah-nasabah perusahaan asuransi itu, yaitu pemegang polis, masyarakat luas ini ya, sudah mengikat perjanjian dengan perusahaan-perusahahan asuransi. Perusahaan asuransi itu yaitu mereka memiliki polis asuransi, dan di sana nasabah-nasabah ini ada hak-haknya, ada hak berupa investasi, bunga investasi, dan juga kalau polisnya sudah jatuh tempo, maka manfaat itu akan dibayarkan. Sementara Jo Denny, ahli pasar modal, menunjukkan mekanisme transaksi dalam pasar modal dan mengatakan sebagai saksi ahli bahwasanya saham-saham yang disita bukan hanya saham-saham yang terlibat ditransaksikan pada tahun 2018-2019, tapi saham yang lain pun disita. Saham-saham yang disita, kalau setahu saya bukan hanya saham-saham yang terlibat ditransaksikan di tahun-tahun 2012 ataupun 2018, tapi saham-saham yang tidak terkait pun ikut disita. Jadi ini adalah tuntutan gugatan nasabah-nasabah asuransi Wana Arta yang tidak tahu apa-apa, tapi uangnya ikut tersita. Jadi kalau saham-saham itu memang terlibat kejahatan, boleh-boleh aja disita. Tapi saham-saham yang tidak terkait itu seharusnya tidak disita. Contohnya nih, tadi dikatakan kejadian transaksi saham ini kan terkait Jiwasraya ya, itu 2012 sampai 2018. Sedangkan ada nasabah yang membeli saham di tahun 2019, saham yang baru IPO, itu ikut disita. Seharusnya tidak ada hubungan. Jo Denny meminta supaya kasus Wana Arta cepat selesai dengan baik, dan untuk pihak-pihak yang melakukan penyitaan, perampasan, atau pemblokiran untuk memverifikasi lebih detail lagi. Ketua Umum Wana Arta atau Sarana Nasabah Wana Arta, Wakil Nasabah Wana Arta, Paraulian Sipahutar menambahkan, sangat yakin dengan persidangan hari ini, sangat berterima kasih kepada saksi ahli hari ini bahwa telah memberikan penjelasan pencerahan kepada majelis hakim dan juga termohon dan juga turut termohon sudah bisa memahami. Kami dari segi nasabah sebagai pihak ketiga jelas telah diutarakan bahwa kami adalah korban dari ketidakadilan di dalam proses hukum yang lain, tiba-tiba menimpa kami yang tidak terkait. Dalam perusahaan kami yang sudah 46 tahun, kami mempercayakan uang kami untuk dikelola. Kalau saya pribadi adalah
pensiun dini dari suatu perusahaan swasta telekomunikasi terkenal di Indonesia ini. Dan saya turut membangun Indonesia untuk telekomunikasi. Tetapi setelah pensiun, saya tidak menyangka bahwa uang kami turut terbawa dalam masalah pihak lain yang dimana perusahaan kami juga tidak terlibat, maksudnya tidak dalam posisi tersangka, terdakwa, apalagi terpidana, baik secara korporasi maupun secara individu direksi, tidak ada. Iya, harapan kami para nasabah yang sudah menderita hampir 1,5 tahun ya, itu harapannya dari Majelis Hakim memberikan keadilan bagi para pemegang polis Wana Arta. Jadi Majelis Hakim mengabulkan permohonan dari para pemegang polis. Semoga mengabulkan, jadi hak pemegang polis bisa kembalikan ke mereka yang berhak. Jadi mereka bisa hidup normal kembali. Karena sudah 1,5 tahun ini banyak yang sudah tidak bisa menyekolahkan anaknya. Kemudian juga untuk menghidupi kehidupan sehari-hari yang sudah pensiunan. Dari jawaban yang diberikan, keterangan diberikan oleh ahli dalam persidangan hari ini, itu sangat menguatkan posisi bahwa para nasabah adalah pihak ketiga, karena para nasabah korban yang tidak punya akses terhadap persidangan perkara yang lain. Karena tidak punya akses, namun ternyata asetnya dirampas. Memang asetnya diinvestasikan dalam perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi pun ini yang diinvestasikan oleh nasabah ini juga tidak menjadi tersangka tadi seperti keterangan ahli tadi. Artinya dalam keadaan tidak bersalah terhadap suatu peristiwa pidana, namun ternyata dirampas. Dan ini sangat menyakitkan buat para nasabah. Dan saya tambahkan, selain yang disampaikan oleh ahli, ada juga yang sudah sampai nggak bisa punya uang berobat. Karena selama ini mereka sudah memasukkan uangnya ke dalam asuransi dengan mengharapkan ada income, pendapatan yang buat masa tua atau selama sakit itu. Nah, ternyata uangnya nggak ada. Para pemegang polis atau nasabah melihat ada kejanggalan dalam penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus Jiwasraya. Daya dan upaya yang bisa dilakukan dalam perjuangan untuk mendapatkan hak kembali selain menunjukkan kebenaran dan memohon kepada Yang Mulia Hakim dan meminta pihak-pihak yang menyita untuk verifikasi lagi lebih teliti. Elhan Zakaria, Suara Lin TV mengabarkan. Saya berharap kepada Kepala Negara, Presiden Jokowi, ya, saya menyampaikan dari tempat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Walaupun ini sudah masuk ke dalam proses hukum, tetapi Bapak Presiden pernah di Bogor, di SICC menyampaikan bahwa saya akan gigit bagi yang tidak benar. Kami adalah yang tergigit dalam masalah ini. Sehingga Bapak Presiden Joko Widodo perlu mengetahui bahwa ada ketidakadilan di dalam proses awal persidangan di tempat yang lain. Kami tidak perlu sebutkan di sini, tapi sudah jelas semua orang sudah mengetahui bahwa terjadi sesuatu yang tidak benar, yang harus dikoreksi. Sehingga kami para nasabah pihak ketiga perlu mendapat perlindungan hukum dan perlu mendapatkan hak-hak hidup, hak ekonomi, hak sosial, hak asasi manusia, hak bagaimana kami bisa melanjutkan hidup dengan baik dan layak di negara Indonesia tercinta.